apabila kami dengan Gus Yassin terpilih, maka saya pastikan di Jawa Tengah akan kita berikan peningkatan 1 KK 1 rumah layak huni. Rakyat dijual mimpi, yang datang cuman tambalan. Kalau baginya disebut keberpihakan, maka yang terjadi sebenarnya adalah pencitraan yang menertawakan penderitaan rakyat. Goblok. Akan saya alokasikan untuk membangun rumah rakyat miskin. Janji Bapak Ahmad Lutfi saat kampanye kembali diungkit-ungkit oleh masyarakat di Jawa Tengah, teman-teman. Pada saat kampanye, Bapak Ahmad Lutfi bersama Gus Yassin menjanjikan untuk memberikan rumah layak huni setiap 1 kakak, teman-teman. Kemudian, apakah janji itu hari ini benar direalisasikan atau hanya sekedar janji semata, teman-teman? Di samping itu, Kang Deddy Mulyadi banyak membangun rumah orang miskin di Jawa Barat. Bahkan ada kampung Kang Deddy Mulyadi yang dengan estetika yang sangat tinggi, teman-teman ya. Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur tidak hanya soal janji-janji, tetapi bukti nyata ya. Ketika Bapak Ahmad Lutfi kampanye, beliau banyak menjanjikan yang saya kira sebetulnya janjinya sangat baik ya. Itu sangat diharapkan oleh masyarakat di Jawa Tengah. Terutama soal rumah layak huni yang akan diberikan setiap 1 kakak, teman-teman. Dia juga menjanjikan untuk memberikan layanan gratis, sekolah gratis ya, pendidikan gratis dan kesehatan yang gratis gitu. Tapi apakah benar? Kita lihat dulu bagaimana tanggapan dari netizen dan bagaimana Kang Deddy Mulyadi. Kita nanti bandingkan bagaimana kualitas antara Kang Deddy Mulyadi dengan Bapak Ahmad Lutfi sebagai seorang gubernur, teman-teman ya. Silahkan. Janji Ahmad Lutfi 1 KK 1 rumah layak huni untuk 1,8 juta keluarga miskin di Jawa Tengah. Simak video ini. Yang kita lakukan ke depan adalah kami akan memprioritaskan bagaimana kita mempunyai terkait layanan dasar infrastruktur. Layanan dasar infrastruktur yang pertama, bahwa di Jawa Tengah masih kurang 1,8 juta rumah kurang layak huni. Sehingga ke depan apabila kami dengan Pak Hendi dengan Gus Yassin terpilih, maka saya pastikan di Jawa Tengah akan kita berikan peningkatan 1 KK 1 rumah layak huni. Dan ini terbongkar sebagai omong kosong kelas berat, karena faktanya bantuan RTLH cuman 20 juta. Jangankan membangun rumah layak, buat pondasi saja megap-megap. Ini bukan solusi, ini penghinaan yang dibungkus seremoni. Janjinya langit, realisasi recehan. Rakyat dijual mimpi, yang datang cuman tambalan. Kalau baginya disebut keberpihakan, maka yang terjadi sebenarnya adalah pencitraan yang menertawakan penderitaan rakyat. Goblok. 10,47% masyarakat Jawa Tengah miskin. Artinya 3,7 masyarakat miskin di Jawa Tengah. Ini merupakan suatu tantangan yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan ke depan adalah kami akan memprioritaskan bagaimana kita mempunyai terkait layanan dasar infrastruktur. Layanan dasar infrastruktur yang pertama, bahwa di Jawa Tengah masih kurang 1,8 juta rumah kurang layak huni. Sehingga ke depan apabila kami dengan Gus Yassin terpilih, maka saya pastikan di Jawa Tengah akan kita berikan peningkatan 1 KK 1 rumah layak huni. Kemudian yang kedua, di Jawa Tengah kurang kebutuhan air minum hampir 14%. Ini akan kita lakukan bahwa ke depan kami berjanji dengan adanya kekurangan air minum, maka akan kita manfaatkan air minum di PADM kita dengan merubah air asin menjadi air tawar untuk guna mengurangi adanya resapan air tanah agar tidak menjadi turun. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kekurangan sanitasi dasar di Jawa Tengah hampir 14% lebih. Tadi ini merupakan tantangan. Apabila kami nanti dengan Gus Yassin terpilih, akan kami penuhi sanitasi dasar, yaitu jambanisasi itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting, saudara-saudara sekalian dan hadirin sekalian, untuk menunjang program pemerintah, kami akan mendorong program subsidi murah
dalam rangka makan bergizi gratis. Dan yang paling pokok, semangat SDGs adalah ora ono sing tak tinggal masyarakat Jawa Tengah. Semuanya kami openi dan lakoni. Kita berikan peningkatan 1 kakak 1 rumah. Halah kaya nggak ngerti ae. Sadurunge dadi pejabat gempar gempor kempar kempor ya, 1 kakak akan mendapatkan hunian 1 rumah. Nah, lho saiki kok meneng ae. Piye gubernur? Saiki wong Jawa Tengah akeh sing huniannya bobrok cuma jadi tontonan. Ayo saja kempar kempor wis butekno pas waktu kampanye ya, gembar gembor. Paling yang gedabrus. Kampung KDM yang ada di Purwakarta, sahabat tuh. Sudah berjejer 50 unit langsung dari Bapak Aing untuk warga masyarakat yang ada di Purwakarta yang terkena dampak musibah. Sahabat ya, 50 unit ini per unitnya itu dibudget 100 juta rupiah. Memang top marko, top Bapak Aing. Ini mah guys. Ada para Pak. Ayo baca ayo. Tadi Anda sebutkan sekolah gratis. Betul. Apa yang ada maksud dengan sekolah gratis ini? Di Jawa Tengah itu hampir 160.000 anak-anak miskin ekstrim yang putus sekolah. Itu yang kita garap. Kemudian apa yang kita lakukan pendidikan? Kita gratiskan. Kita gratiskan sekolahnya, kita gratiskan internetnya, kita gratiskan bukunya, seragamnya. Sehingga secara tidak langsung dia mempunyai kualifikasi untuk sekolah kembali. Tidak putus sekolah. Itu dari pendidikan. Kesehatan juga sama, kita gratiskan. Artinya kesehatan itu harus mampu melayani seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, terutama yang miskin ekstrim. Di mana itu kita dekatkan. Jadi miskin ekstrim yang banyak kan di kampung, mas yang di kampung-kampung. Ada puskesmas keliling. Kalau perlu di puskesmas pembantu di tingkat kecamatan itu sudah harus ada dokter dan perawat. Sudah kita hitung itu. Dan merinding saya. Saya pikir untuk ukuran seorang tentara ya, yang berlatih fisik dan kecerdasan intelektual karena pendidikan beliau Amerika kan, jarang loh yang punya hati. Jadi ketika orang kapasitas intelektualnya tinggi, fisiknya setiap hari berlatih dengan beban berat, dia senang fitness, tetapi air matanya sering jatuh. Terus kemudian mata hatinya tajam, itu jarang. Nah, ini sebuah empati publik yang bukan dibuat-buat, tetapi lahir dari rasa, dari hati, dari rasa. Jadi pertemuan dengan Pak Acep adalah bagaimana kacamata beliau memiliki sudut pandang terhadap apa yang dialami orang. Warga Jabar, Bapak Aing henteu memerlukan waktu yang lama untuk menepati janji, bahkan melebihi menepati janjinya. Kemari Bapak Aing 2 poe ka tukang berjanji arek membayar cenah pagawe anu aya di kebun binatang anu 2 bulan geus teu dibayar. Cek Bapak Aing ke cenah dibayar sabulan heula. Ari heg teh Bapak Aing mikir meureunanya bari jeung henteu ditempokeun aing mikir nama, tapi hasilna kumaha? Bapak Aing datang membawa kabar baik. Jeung
jeung pagawena cenah hampura urang mau bisa menepati janji cenah. Ai janji nama kan cenah sabulan arek mayar pagawe teh ayeuna rek dibayar 2 bulan. Tuh coba rek henteu mantap kumaha Bapak aing. Tadina janjina sabulan dipikiran meureunna kumaha teh nya kumaha carana duitna nang di mana meureunanya ngambil kebijakan kumaha. Tapi tetep nu ditinggalikeun mah kahadean, kehalusan, keur mikir mah henteu, keur ngahulang mah henteu, keur galau mah henteu dipikirkeun, teu ditinggalikeun. Jadi ditinggalikeun mah hasilna kitu nya warga Jabarnya. Mudah-mudahan ke kebun binatangna cepet buka deui cenah, engke pas libur sekolah barudak Jawa Barat bisa narembo kebun binatang. Kitu nya warga Jabar. Jadi akan saya alokasikan untuk membangun rumah rakyat miskin. Dengan standar per rumah rakyat miskin itu 40 juta rupiah. Nah, kalau 40 juta di sini ada 2,1 miliar, hampir 2,2 miliar. Berarti ini kurang lebih akan terbangun sekitar 40 kali 5. 40 kali 5 tuh 40 kali 50 sudah 2 miliar. Terus kemudian ditambah kurang lebih 200 juta lagi. 200 juta lagi berarti dapat 4 rumah lagi. Jadi ini bisa membangun 54 rumah rakyat miskin dengan standar per rumahnya 40 juta. Karena saya ingin standar per rumahnya 40 juta biar ada toiletnya rapi, bukan 17,5 atau 25. Ini standar yang akan saya lakukan. Ini alokasi yang akan dibuat. Semoga ini bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan dengan anggaran yang sangat efisien saya bisa tetap bekerja melayani seluruh rakyat Jawa Barat. Salam untuk semuanya. Ya oke teman-teman, jadi janji-janji pada saat kampanye Bapak Ahmad Lutfi ini sempat menjanjikan memang untuk memberikan rumah layak huni ya kepada masyarakat di Jawa Tengah. Setiap satu kakak satu rumah. Ini janji yang sangat menggiurkan, apatah lagi disampaikan pada saat kampanye. Mungkin itulah alasannya masyarakat Jawa Tengah pada saat itu berbondong-bondong untuk memilih Bapak Ahmad Lutfi karena dinilai menjanjikan ya, karena punya banyak program yang dinilai sangat baik gitu teman-teman. Tentu program yang baik harus kita apresiasi, tetapi apakah program itu benar dilaksanakan atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan gitu loh. Kalau hanya sekedar janji, semua orang hanya bisa janji ya, semua orang bisa gitu. Kalau hanya bisa janji, apa gunanya menjadi seorang gubernur gitu loh, dengan anggaran yang cukup besar gitu loh. Sementara di Jawa Barat kekurangan anggaran, tetapi pembangunan infrastruktur di sana tetap berjalan baik gitu loh. Kang Deddy Mulyadi juga merelokasi dana bantuan kebutuhan gubernur itu untuk membangun rumah-rumah orang-orang miskin di sana teman-teman ya. Jadi kalau memang seorang gubernur itu sangat peduli dengan rakyatnya, entah di sorot kamera atau tidak, maka dia akan melakukan kinerjanya dengan baik gitu ya. Persetan dengan persoalan konten, halo guys dan lain sebagainya yang seringkali disindir oleh Bapak Ahmad Lutfi kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten katanya, kita tidak peduli itu. Siapapun pejabat, baik itu pejabat daerah, gubernur, wali kota, bahkan presiden, kalau memang dia bekerja dengan baik, dia merealisasikan semua program yang ia janjikan atas nama masyarakat, demi kemaslahatan masyarakat, disorot kamera atau tidak, pencitraan atau tidak, itu semuanya kalau berdampak baik pada masyarakat, apa salahnya gitu. Hari ini publik kan sering membandingkan antara kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi dengan Bapak Ahmad Lutfi. Kita bisa lihat hari ini elektabilitas Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat itu sangat tinggi. Bukan hanya di Jawa Barat, bahkan Kang Deddy Mulyadi ini gubernur Indonesia katanya ya. Karena tingkat kepuasan di Jawa Barat pun tinggi, 95,5%. Ini menunjukkan bahwa Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur, walaupun toh kerja-kerjanya sering disorot kamera, tetapi kan itu atas nama masyarakat. Kerja-kerjanya didasarkan pada kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat di Jawa Barat. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ahmad Lutfi bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, teman-teman? Ya, minimal tidak kemudian
merepotkan masyarakat di Jawa Tengah dengan menaikkan pajak, ya, karena di Jawa Barat pun tidak ada kenaikan pajak, tetapi pembangunannya, infrastrukturnya tetap berjalan, teman-teman. Aspalnya sangat mulus dan kualitas pengaspalannya juga sangat baik, teman-teman. Tidak hanya cuma ditambal seperti yang terjadi di Jawa Tengah, ya. Tapi bagi teman-teman di Jawa Tengah, coba saya ingin tahu, silahkan komen di kolom komentar, bagaimanakah Anda sebagai warga Jawa Tengah rasanya memiliki gubernur Bapak Ahmad Lutfi ini, teman-teman, ya. Coba komen di kolom komentar.